Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. In this occasion we will learn about medical team. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang medical team. What is medical team? What medical team that you know? Perhaps you know doctor, pharmacist, nurse, and what else? Oh, itu bukan tim bu, itu staff. Ya, medical staff. Why I use the term medical team? Because in the medical field, jadi di ranah medis, all those occupation work as a team. Semua jenis pekerjaan itu bekerjanya secara tim, karena nggak mungkin kalau sakit ke dokter saja itu cukup. No, we need pharmacist, we need nurse, we need etc. Nah, kita akan membahas apa saja sih nama-nama pekerjaan itu in English. First of all, this is a hospital. Assume that you are in a hospital. Bayangkan kalian ada di rumah sakit. Pertama masuk kalian ketemu namanya resepsionis. Di sini kan ruangannya poli-polinya itu ada banyak. Dan nama dokternya pun juga beda-beda. Kita akan bahas satu persatu. First, medical staff. Jadi ini staff orang-orang yang bekerjanya langsung di medisnya. The first one, anesthetist. Anesthetist. Jadi kalau ini tulisan bentuk UK ya. Kalau UK itu tulisannya anesthetist. Kalau British kita nggak pakai A di sini, langsung anesthetist. Bacanya pun anesthetist. Kalau UK bacanya anesthetist, agak I gitu. What is anesthetist? An anesthetist is a medical specialist who administer anesthetics. Jadi dia adalah spesialis medis yang tugasnya adalah memberikan anestesi atau bius-bius itu ya. Ini biasanya dia bekerja di surgical room. Next, number 2, cardiologist. A cardiologist specializes in illness of heart and blood vessels. Jadi kardiologis itu bekerjanya di penyakit-penyakit jantung atau pembuluh darah. Itu nanti kita ke kardiologis. Diingat-ingat kardio ini artinya ini jantung dan pembuluh darah. Pokoknya kardiologis. Next, lab technician examines samples and tissues under microscopes. Jadi lab technician itu tugasnya itu mengamati atau meneliti sampel-sampel atau jaringan-jaringan di bawah mikroskop. Tissues ini bukan berarti tisu ya. Tissues di sini adalah jaringan kulit, jaringan dalam tubuh. Lab technician. Nah, biasanya mahasiswa TLM itu lulusnya nanti jadi lab technician. Next one, midwife. A midwife attends birth and delivers baby. Jadi midwife itu tugasnya menemani persalinan dan persalinan. Apa sih bedanya birth sama delivers baby? Sama. Jadi melahirkan itu bahasa Inggrisnya ada banyak. Bisa give birth itu melahirkan. Delivers baby itu juga melahirkan. Ada juga labors itu juga melahirkan. Next, pediatrician. Apa bedanya midwife sama dokter kandungan? Beda ya. Kalau midwife itu bidan, kalau dokter kandungan ya dokter. Midwife ini tidak bisa mengoperasi. Jadi kalau operasi sesar, melahirkannya melalui operasi tentu harus dengan dokter. Next, pediatrician. A pediatrician treats children. Jadi pediatrician adalah dokter yang merawat anak, treats children. Next, paramedic. A paramedic responds to emergencies and gives first aid. Paramedik itu adalah petugas medis yang bertugas untuk
siap siaga di saat darurat dan memberikan pertolongan pertama. Jadi paramedik itu biasanya staf medis yang bertugas di ambulan atau di IGD. The next one is pharmacist. A pharmacist prepares medicine to give to medical staffs or patient. Jadi farmasis itu tugasnya menyiapkan obat untuk staff, jadi untuk perawat atau siapa dan pasien. Next, physiotherapist. A physiotherapist help people affected by injury, illness, or disability through movement and exercise, manual therapy, education, and advice. Jadi fisioterapis itu fungsinya, tugasnya adalah membantu orang yang terkena luka, kesakitan, atau disability dengan menggunakan gerakan-gerakan atau olahraga atau terapi manual atau pendidikan dan saran. Next, radiologist. A radiologist takes X-ray and other image. Radiologis itu tugasnya adalah mengambil gambar X-ray dan gambar-gambar lainnya. Jadi ngambil foto bukan mengambil itu ya, jadi mengambil foto, take. Next, scrub nurse. What is scrub nurse? A scrub nurse supports surgeons in the operating theater. Nah, ruang operasi itu bahasa Inggrisnya ada banyak, tapi bukan operation room ya. Ruang operasi itu lebih ke operating theater atau surgery room, tapi lebih ke operating theater sih kebanyakan. A scrub nurse adalah perawat yang fungsinya mengasis atau asistennya dokter bedah di ruang operasi. Next. Oh sorry, ini harusnya surgeon aja. Surgeon, a surgeon performs the surgery or operation. Jadi surgeon itu ya dokter bedah yang melakukan operasi. Next, SPOG. Nah, apa sih bedanya ginekologis? Kan kadang kalau ditanya bahasa Inggrisnya dokter kandungan itu apa? Ada yang bilang ginekologis, ada yang bilang obstetrician. Apa bedanya ginekologis sama obstetrician? Ini adalah dua ilmu yang berbeda. Sebenarnya ini ada dua ilmu yang berbeda, tapi biasanya dipelajari dalam waktu yang bersamaan. Makanya gelarnya juga dapatnya SPOG kan. Obstetrik dapat, ginekologis juga dapat. Ginekologis is involves care of all female reproductive system. Jadi orang yang praktek itu namanya ginekologis, ilmunya namanya ginekologi. Itu adalah ilmu yang terkait dengan seluruh female reproductive system. Jadi seluruh apapun itu tentang alat reproduksi wanita. Sementara obstetrician itu, obstetrik sendiri ini involves care during preconception, pregnancy, birth, and immediately after delivery. Jadi terkait dengan kesehatan, kehamilan, melahirkan, kemudian ya perawatan setelah melahirkan atau program hamil, itu obstetrician. Ini obstetrician, ini ginekologis. Ginekologis nanti kalau masalah kista, miom dan sebagainya. In US singkatannya itu seperti ini, OB/GYN. In UK singkatannya disingkat seperti ini. Kalau di Indonesia singkatannya seperti ini ya. Next. Nah ini yang sering banget banyak orang ketuker. Apa sih bedanya psychiatrist and psychologist? Psychiatrist atau psikiater primarily work in the medical field. Kebanyakan kerjanya di ranah medis. Sementara psychologist can work in wider range of field, bisa kerja di luar medis aja. Nah, terus ini yang bisa dibilang medis yang mana? Dua-duanya, tapi lebih ke psychiatrist. Psychiatrist itu orang yang lulusan kedokteran, S1 kedokteran, kemudian mengambil spesialis jiwa, itu psikiatris. Dia bisa ngasih terapi, bisa ngasih obat.
Jadi dia menyelesaikan masalah kejiwaan biasanya dengan obat. Sementara psychologist itu S1 psikologi, S2 psikologi, kemudian profesi psikolog. Nah, dia bisa bekerja sebagai konsultan di perusahaan, atau kalau dia ngambil spesialis psychology clinics, dia juga bisa kerja di rumah sakit, tapi tidak memberi obat, dia hanya memberi terapi-terapi. Seperti itu ya. Jadi bedanya psikiatris dan psikologis itu. Kalau ini dokter, ini ya psikolog. Kalau dokter bisa ngasih obat, psikolog bisa ngasih terapi, gampangnya seperti itu. Next, in the hospital, yang bekerja di dalam rumah sakit itu pasti nggak hanya orang medis aja, tapi kita butuh tim to support the hospital to work. The first one is porter. What is porter? A porter moves equipment, furniture, patients, etc. around hospital. Jadi porter itu adalah orang yang tugasnya memindah-mindahi alat, perlengkapan atau pasien di sekitar rumah sakit. Jadi orang yang tugasnya otong-otong. Seperti itu ya. Di hotel, we usually also have a porter, but porter kalau di hotel itu tugasnya untuk memarkirkan, mengantarkan mobil ke tempat parkir, seperti itu. We also have receptionist, ada juga yang namanya receptionist, cleaning service, and many more. Jadi hospital team itu there are a lot, ya nggak hanya medical team aja, medical staff aja. Now talking about medical specialties or hospital department. Kalau di Indonesia kita nyebutnya poli, tapi kalau di UK, US, we call it as hospital department. Jadi departemen-departemen di dalam hospital. Kenapa kok saya bilang hospital department atau medical specialties? Karena medical specialties itu kan ilmu medisnya ya. Karena artinya bisa sama. Nih contohnya patologi. Patologi itu adalah ilmu the study of the causes and effects of disease or injury. Jadi ilmu yang menganalisis tentang penyebab dan efek dari sebuah penyakit atau injury. Tapi di dalam rumah sakit sendiri ada departemen namanya patologi. It's department which studies illness and analysis samples. Jadi kalau ada di rumah sakit namanya departemen patologi, itu tugasnya untuk menganalisa penyakit atau menganalisis sampel. Next, kardiologi itu juga bisa berarti field of study, ilmu, a branch of medicine that deals with the disorders of heart as well as the circulatory system. Jadi dia adalah cabang ilmu kedokteran yang membahas tentang gejala-gejala kelainan-kelainan di dalam jantung dan pembuluh darah. Sementara in a hospital department, kalau di dalam rumah sakit ada yang namanya kardiologi department, berarti itu adalah departemen yang menangani jantung. Ya, intinya kardiologi ini bisa artinya ilmu jantung dan pembuluh darah, bisa juga departemen atau poli jantung. Next, fisioterapi itu field study the treatment of injury, disease, and disorder. Ya, kita sudah bahas sebenarnya, intinya fisioterapi itu ilmunya, bisa juga departemennya atau polinya. Kalau orangnya ini namanya fisioterapis. Next, renal unit. Renal itu segala sesuatu yang terkait dengan kidney, ginjal. Jadi ginjal itu bahasa Inggrisnya kidney ya. Ya, jadi dia adalah departemen, kalau di rumah sakit departemen yang merawat ginjal. Jadi kan biasanya ada tuh yang gagal jantung harus sering perawatan, itu di renal unit. Next, farmasi. Jadi farmasi itu bisa artinya ilmu yang membahas tentang obat-obatan, bisa juga artinya apoteknya, ya kan, tempatnya, departemennya, atau poli obat, enggak ding. Ya, intinya apoteknya, tapi kalau orangnya namanya farmasis. Next, orthopedics. Orthopedics itu
A branch of medicine concerned with condition involving the musculoskeletal system. Jadi kalau ortopedik itu ya yang ilmu yang mempelajari, ada dua arti, bisa berarti ilmu yang mempelajari tentang musculoskeletal system. Kalau di rumah sakit berarti ya poli yang merawat tentang tulang-tulang, seperti itu. Neurologi, jadi kalau dari segi ilmu artinya ilmu yang merawat tentang disorder of the nervous system, tentang kelainan-kelainan saraf. Kalau di hospital department ya polisaraf, itu maksudnya departemen yang merawat kelainan pada saraf. Next, pediatrics, jadi ilmu yang tentang mengobati anak. Kalau di rumah sakit ya poli anak, departemen yang merawat anak. Hematologi itu blood ya, blood. A branch of medicine concerned with the cause of prognosis, treatment, and prevention of disease related to blood. Jadi ya bacanya blood ya, bukan blood, apalagi blood. No, darah itu tulisannya sekalipun pakai O, 2, bacanya blood. Jadi ini departemen yang kalau ilmunya ya ilmu yang tentang kelainan darah. Kalau departemennya ya departemen di hospital yang merawat tentang kelainan darah. Next, obstetric, department which specialize in women reproductive program. Ini tadi sudah saya bahas ya bedanya obstetric sama ginekologis. Ya, obstetric adalah hospital department which specialize in pregnancy and birth. Jadi obstetric itu adalah departemen poli kandungan yang tugasnya memang berspesialisasi di kehamilan dan kelahiran. Surgery, ini tadi surgery operating theater. Jadi kalau ruang operasinya namanya operating theater, a facility within hospital where a surgical operation are carried out in an aseptic environment. Jadi surgery ini juga biasa dipanggil as operating room, OR, operating suite, or operation suite. Hospital department which performs operation for patients. Jadi melakukan surgery itu bukan do the surgery tapi perform the surgery or the operation. Makanya karena perform berarti namanya teater. Next, dermatologi. Ya, dermatologi itu ilmu yang membahas tentang kesehatan kulit. Nah, kalau di hospital itu hematologi artinya adalah departemen atau poli yang merawat penyakit kulit. The last I say, sudah itu aja. The last I say, you treat a disease, you win, you lose. You treat a person, I guarantee you'll win no matter what the outcome. Jadi akhir kata, inti dari semua itu, kalau kamu hanya merawat penyakit, ya antara kamu berhasil atau kamu gagal merawat penyakit itu. Makanya yang difokuskan, rawatlah orangnya. Saya yakin Anda pasti menang. Entah dia akhirnya sembuh ataupun mati, kalau kamu merawat orangnya pasti menang. Maksudnya gimana? Misalkan nih kamu merawat orang, tapi ternyata dia tetap nggak sakit, dia tetap nggak sembuh-sembuh. Tapi kan kamu merawat orangnya, bukan penyakitnya. Fokus kepada orangnya, inginnya orangnya bagaimana, pasti kamu akan dianggap baik oleh orangnya. Kamu bisa mengambil hatinya orangnya. That's it. A smile is a cheap medicine. Ya, tambahan ya. Obat yang paling murah is a smile. Keep smiling. And oops, that's it. And that's it. This is the reference that I use. You can search. The book is called Oxford English for Career Nursing.